Salam bahagia, Sukihotu Namo Buddhaya. Buat sahabat-sahabat Buddhis dimanapun berada, pada siang hari ini saya berada di sebuah taman baca milik teman saya di sebuah dusun yang bernama Gronggong, bernama Taman Baca Cahaya Tuban. Jadi siang hari ini hujan sudah mulai turun dan kita sudah memulai memasuki musim hujan. Namun semoga ini tidak mengurangi maklum ini di perkampungan, tidak mengurangi perhatian kita terhadap apa yang penting untuk kita perhatikan di dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas sedikit saja tentang pendidikan dan pentingnya pendidikan itu sendiri menurut pandangan Buddhisme. Di dalam Dhammapada, di salah satu ayat di situ dipesankan kepada kita supaya kita ini tidak menjadi seperti seekor sapi yang hanya kesehariannya itu hanya menggemukkan badan, membesarkan badan, tetapi kecerdasan dan kebijaksanaannya tidak berkembang. Kemudian di Manggala Sutta juga dijelaskan bahwa di situ memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, inilah berkah utama. Dan kemudian di dalam Anguttara Nikaya juga di situ dijelaskan 4 keinginan manusia, yaitu menjadi kaya raya dengan benar, kemudian memiliki status sosial atau nama baik atau pertenaran, kemudian memiliki badan yang sehat, kemudian berusia panjang, dan kemudian nanti setelah meninggal terlahir di surga. Lalu apa kaitannya dengan pendidikan? Pendidikan di sini adalah salah satu upaya kita untuk mencerdaskan diri, dan kemudian dengan kita cerdas kita menjadi lebih bijak. Nah, kemudian di Manggala Sutta juga ditekankan lagi bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan. Di dalam dunia pendidikan itu ada ranah-ranah yang kemudian ditekankan di situ, yaitu ranah kognitif, kemudian ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Nah, kalau kita berbicara tentang pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, ini berarti sudah tepat sekali mengarah kepada ranah tersebut. Lalu setelah kita ketahui ini, apa kita masih tidak peduli terhadap pendidikan anak-anak kita? Bayangkan kalau kita hitung mulai dari pendidikan anak kita, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, kurang lebih sekitar sekian tahun. Kemudian TK kurang lebih 2 tahun. Kemudian mereka masuk SD selama 6 tahun. Kemudian SMP selama 3 tahun. Kemudian SMA selama 3 tahun. Kemudian perguruan tinggi kalau hanya sebatas S1 atau strata 1 itu 4 tahun. Kurang lebih 18 sampai 20 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun waktu itu digunakan hanya untuk pendidikan. Kalau kita compare dengan rata-rata usia manusia, kalau kita ambil 60 tahun saja rata-rata hidup manusia, artinya sepertiga dari usia manusia itu dihabiskan untuk pendidikan. Lalu apakah dengan mengetahui ini kita masih tidak memperhatikan pendidikan? Oleh karena itu, sahabat-sahabat saya yang Buddhis, kalau kita betul-betul menyimak dan memahami makna dari Manggala Sutta dan ayat Dhammapada tadi, dan apa yang ingin kita capai yang disampaikan oleh Buddha di dalam Anguttara Nikaya, maka satu-satunya yang harus diperhatikan adalah pendidikan. Pendidikanlah investasi buat anak-anak kita di masa depan. Karena dia menjadi Buddhis yang cerdas, yang bijak juga harus melalui pendidikan. Oleh karena itu, baik pendidikan formal, baik pendidikan non formal, baik pendidikan informal, di sekolah, sekolah minggu, atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, berikanlah perhatian kepada anak-anak kita. Anak-anak Buddhis ini harus ditingkatkan kecerdasannya. Karena seperti yang kita lihat sekarang di mana-mana, terutama di Lombok juga pasca gempa, orang beramai-ramai bangun wihara baru yang megah. Tapi belum cukup. Kita harus imbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang satu-satunya cara adalah memberikan perhatian kita pada pendidikan. Nah, oleh karena itu, karena lebih dari 2500 tahun yang lampau Sang Buddha sudah menekankan hal ini, maka
pendidikan harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak kudus. Itu saja pesan dari saya untuk video singkat kali ini. Terima kasih, semoga kita selalu berbahagia, sehat, dan selalu mendapatkan berkah usia panjang. Sugiyoti Namo Buddhaya.